Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to see you again, guys. Selamat datang kembali di channel Neng Henry Suparman. Kali ini kita akan membahas materi English Text mengenai Understanding English Text. Okay, today's agenda we will learn about text definition, the social function of text, text structure, kinds of text, dan example. Yuk kita lanjut materi kita ya, diperhatikan baik-baik. Class objectives and rules, the expectation and outcomes. Setelah melihat dan menyimak materi pembelajaran ini adalah, students are able to explain about the definition, social function, generic structure, language elements used, and give example of text based on its type. Here, students also should practice to read and write many kinds of text explained here after this presentation before taking evaluation. Let's go on to the definition of text. Text is the socially and contextually complete unit of language. Secara sosial, secara kontekstual berarti adalah unit bahasa yang lengkap, itu adalah teks. Ini berdasarkan pendapat dari Kress pada tahun 1993 ya. Text which may be written or spoken, preferably from beginning to end. Yang diucapkan atau ditulis dari awal hingga akhir, itu dikategorikan sebagai teks. The term text refers to any instance of language in any medium that makes sense to someone who knows the language. The term texture here, which is a matter of meaning relations, manifested by certain kinds of semantic relations between its individual message. Traditionally, ya, secara tradisionalnya, a text is understood to be a piece of written or spoken material in its primary form. It is any stretch of language that can be understood in context. It may be as simple as 1 until 2 words, example, stop, or complex word, example, novel. Any sequence of sentences that belong together can be considered as a text. Secara tradisional, teks itu dipahami sebagai bagian terkecil dari sesuatu yang tertulis atau diucapkan. Itu merupakan potongan bahasa di mana para penggunanya memahaminya secara konteks penggunaannya. Bisa berupa kata tunggal seperti stop, bisa juga berupa kumpulan kalimat yang kompleks seperti yang ditemukan dalam novel. Serangkaian kalimat yang berdiri secara lengkap itu pun dianggap sebagai teks. Social function of text. It depends on text type, tergantung kepada jenis teksnya. Bisa jadi social function dari teks itu adalah to describe something, menggambarkan sesuatu, to explain something, menjelaskan sesuatu, sehingga pembaca memahami mana yang benar, mana yang kurang, mana yang baik, mana yang tidak baik. To amuse the reader, untuk menghibur pembaca. Bisa juga untuk to persuade the reader about the topic. Bisa juga untuk membujuk pembaca mengenai topik tertentu, sehingga pembaca menyetujui pendapat dari penulis, dan lain sebagainya. Text structure depends on text type too. It can be simple present tense, past tense, future tense, past or future continuous tense, present or past perfect, active or passive voice, dan modals auxiliary. Kinds of text. There are 13 kinds of text here that should be known by English learners. Ada 13 jenis teks yang harus diketahui oleh pembelajar bahasa Inggris. Dari mulai yang sederhana yaitu descriptive, recount, narrative, report, news item, explanation, analytical exposition, discussion, anecdote, procedure, review, hortatory exposition until spoof. Ini adalah 13 teks yang dipelajari siswa baik di kelas 1, kelas 2 maupun di kelas 3. Pembagiannya yang termudah itu diajarkan di kelas 10.
Jadi, anak-anak kelas 10, kalian mempelajari dengan baik ya, apa yang dimaksud dengan deskriptif, recount, naratif, dan juga report. Di kelas 2, belajar mengenai news item, analytical exposition, explanation, discussion, and also procedure text, yang berisi how to make something. Lalu kelas 3 mempelajari review, anecdote, spoof, dan juga hortatory exposition. Oke, ini adalah contoh dari narrative text ya. Ada Pinocchio, Cinderella, Legend, and also everything related to castle. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, yuk kita cek juga our comprehension ya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Sebelumnya, open your favorite text, then tell it to your friends or teacher. Baca salah satu teks favoritmu, lalu ceritakan isinya kepada guru atau temanmu di sekolah. Bisa melalui Google Meet ya. Pertanyaan bagian yang pertama adalah, what is the theme of your text? Apa sih tema dari teksmu? Why do you read it? Mengapa kamu membaca dengan tema itu? How much time do you finish to read it? Berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk menyelesaikannya? Dan what do you get from the text? Apa yang kamu peroleh dari teks itu? Apakah penjelasan? Apakah penambahan wawasan? Apakah sekedar hiburan? Oke, pertanyaan bagian kedua. From all kinds of text, what is your favorite text? Why do you choose it? Mengapa kamu memilihnya? Dan give your brief explanation. Okay, that's all our material today. Don't forget to like and subscribe my channel here, Neng Henry Suparman. And then, thank you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.